kabarnya hari ini? Puji Tuhan, ada di dalam keadaan baik, ada di dalam keadaan luar biasa. Kita bersyukur ya adik-adik ya, pada hari ini kita kembali untuk memuji nama Tuhan, kita kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kita akan sembah Tuhan dengan satu pujian kita, Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Sungguh-sungguh ya adik-adik ya, kita menyembah Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita lipat tangan kita mau katakan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk dengan sungguh-sungguh kita mau katakan Bapa, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, kita sembah Tuhan dan haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami undang Engkau Roh Kudus. Bapa, ku datang padamu dengan sungguh-sungguh. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mengundang Kau Allah Roh Kudus untuk hadir di ibadah sekolah minggu kami Tuhan yang akan PD Antioquia Tebet. Bahkan siapapun yang melihat kami Tuhan, siapapun yang mengikuti ibadah kami, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus
hadir dalam hati dan hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami mau siapkan mulut bibir kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ayo jadi tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita mau sekarang waktunya kita memuji nama Tuhan. Aku pahlawan kecil. Yuk kita mau jadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Haleluya. Semuanya memuji Tuhan ya. Boleh bergerak, boleh menggunakan gerakan ya. Boleh bersukacita bertepuk tangan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya adik-adik. Tuhan Yesuslah panglima kita. Tidak ada yang berani melawan kita ketika kita dekat sama Tuhan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Aku pahlawan kecil. Semangat ya. Siapa? Benar, Yesus panglima kita. Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Tidak ada yang bisa melawan kita ketika Tuhan Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau tetap jadi pahlawan Kristus. Sekarang kita mau nyanyikan satu pujian. Aku Laskar Kristus. Haleluya. Semangat adik ya, semuanya memuji Tuhan. Haleluya. Boleh bergerak. Mama, papa, oma, opa silakan. Kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Jadi semangat ya. Kita tidak menembak musuh, tetapi kita tidak menembak orang-orang, tetapi kita menembak musuh-musuh yaitu iblis. Katakan saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita selalu jadi pahlawan-pahlawan Kristus ya, jadi ya kita mau tembaki iblis ya, kuasa jahat itu dengan apa? Dengan doa dan kuasa firman dan iman kita. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Kita undang adik-adik, Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita panggil nama Yesus masuk dalam hati kita untuk memimpin kita. Haleluya. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Haleluya, dengan sungguh-sungguh kita undang Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin kita, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya, dari sungguh-sungguh Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin hidup kita, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik yang manis, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami undang Kau Tuhan Yesus, kami panggil namamu. Yesus, Yesus, masuk dalam hati kami, masuk dalam hati adik-adik yang siapapun mereka yang sedang mengikuti ibadah YouTube kami Tuhan, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka menyaksikan video ini Tuhan, masuk dalam hati mereka, bekerja dan berkarya dalam hati mereka. Allah Roh Kudus, kami sanggup Tuhan pada hari ini, kami siap dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan kakak dalam renungan sekolah minggu. Untuk kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk merenungkan atau melihat ya karakter teladan, karakter yang patut kita teladani, kakak dan adik-adik teladani dari seorang nabi. Nabi siapa? Yaitu adalah Musa, yang kemudian menjadi Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu hidup di lingkungan kerajaan ya, sampai dia cukup dewasa. Kemudian dia mendengarkan perintah Tuhan ya, untuk membawa bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir ya menuju tanah perjanjian melalui padang gurun. Dan juga Musa diperintahkan Tuhan juga ya, sebelum membawa bangsa Israel itu bilang sama Raja Firaun. Jadi berkali-kali di dalam kitab Keluaran itu akan kita lihat itu cerita ya, bagaimana dia berkali-kali menghadap Raja Firaun ya. Nah di sini kita lihat ya apa. Cuman kakak untuk kali ini akan mengajak adik-adik untuk melihat karakter yang patut diteladani dari Musa. Awan yang menjaga mereka siang dan malam. Nah itulah kuasa Tuhan. Nah sekarang ya kakak akan karakter yang patut kita teladani dari Musa. Jadi kira-kira ada 7 karakter nih adik-adik ya. Ada 7 karakter, dan 7 karakter ini memang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan ya. Bukan hanya Nabi Musa doang ya, tapi kita juga memang harus memiliki karakter ini. Jadi kita patut teladani dari Musa, dari tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Ini ada karakter ini ya. Yang satu intinya yang pertama nih, satu ya, karakter pertama adalah percaya pada Allah, percaya pada Tuhan. Di dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 ya, itu dikasih apa kita bisa lihat atau kita bisa baca kalau Musa itu diutus Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Coba bayangin adik-adik, Musa, seorang Musa dulu kan di antara semuanya Tuhan memilih Musa. Ya coba bayangin pada saat itu Musa, wah, mimpin bangsa Israel. Ini bukan cita-citaku, keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanan. Aduh bagaimana nih?
Jadi Musa di situ ada rasa kurang percaya diri. Memang Musa kurang percaya diri. Namun Musa adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dan Musa adalah orang yang setia dan percaya pada Tuhan dengan sangat percaya kepada Tuhan. Dia tidak menolak perintah itu. Tidak menolak perintah Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia percaya pada janji Allah. Dia percaya pada Allah. Oleh karena itu, walaupun dia merasa tidak percaya diri itu apa ya? Kayak kita gitu aduh, kok aku ya? Aku tuh siapa sih gini? Kayak merasa tidak mampu, tidak yakin. Bisa nggak segitu bangsa gedenya gitu loh. Ya, aku memimpinnya ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Bayangin aja melalui padang gurun 40 tahun. Aduh, aku harus menghadapi apa? Namun di sini kita lihat Musa sangat percaya pada Allah. Ya, oleh karena itu dia menerima tugas tersebut. Ya, jadi di situ ada proses, pasti ada proses. Proses percakapan Musa dengan Allah itu ada, dengan Tuhan itu ada. Ya, tapi akhirnya Musa tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena rasa percaya pada Tuhan 100%. Percaya 100% ya, percaya benar-benar ya. Karena kita juga sebagai orang Kristen harus percaya pada janji Tuhan ya. Jangan setengah-setengah percayanya. Sama kakak juga nih kadang-kadang iya kak. Tapi Musa percaya pada Tuhan. Itu adik-adik patut adik-adik renungkan. Ya, saya percayakan sama Tuhan, Musa percaya sama Tuhan. Bayangin seorang Musa itu ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel yang bukan merupakan cita-cita, mungkin bukan merupakan mimpinya juga kali ya. Ya, tapi itu perintah Tuhan dan sangat percaya kepada Tuhan, percaya pada Allah. Yang kedua percaya pada Allah ya. Yang kedua ya, setia ya. Musa tetap melaksanakan perintah Tuhan ya. Dan bayangin adik memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Di situ banyak cerita juga di mana berkali-kali ya bangsa Israel tuh bukan bangsa yang gampang ya. Dikit-dikit kalau susah dikit ya langsung ngomel ya. Mana nih Tuhan gitu. Mana nih? Aku nih kepanasan, aku nih kelaparan, aku nih aus gitu loh. Nah terus jadi komplainnya kemana? Ke Musa ya kan? Ya, dalam keadaan terjepit itu selalu ngomel gitu bangsa Israel. Ya, namun Musa tetap setia menjalankan tugasnya. Bisa aja kan Musa kalau, aduh, iya sih Tuhan menolong aku, tapi aku nggak tahan nih dengar komplain mereka nih. Aduh, mojokin aku nih, bisa aja. Udah, aku nyerah deh. Aku lari dari tugasku, Tuhan aku nggak mau lagi deh, nggak mau. Tapi Musa tetap setia. Tadinya nggak pede nih, kayak kakak nih nggak pede misalnya ya. Aduh malas ya, aku gimana ya, bisa nggak ya? Tapi harus berani. Nah anak Tuhan terus berani, ya percaya pada Tuhan. Kenapa? Di situ nanti Tuhan bukannya kita yang kerja, tapi Tuhan yang kerja sama kita. Tuhan yang kerja bareng-bareng kita. Nah kalau Tuhan sudah bekerja, siapa yang bisa ngelawan? Ya kan, ada ayatnya kan. Nah, itu percaya pada Tuhan. Yang itu setia. Ada dia harus setia juga ya. Setia beribadah, setia sekolah minggu, setia berdoa ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia kakak juga suka nggak setia ya. Tapi Musa setia. Aduh, udah banyak tantangan dari bangsa Israel yang ngomel. Bayangin kan kalau ngomel gitu, ngeluh-ngeluh gitu kan kuping sakit ya. Pengen udah lari aja deh, malas deh, udah gini. Tapi dia tetap setia melaksanakan perintah Tuhannya karena dia sangat percaya pada Allah, pada Tuhan ya. Yang ketiga, sehubungan dengan tersebut, percaya pada Tuhan, setia. Musa selalu mengandalkan Tuhan. Ya, apapun itu setiap langkah yang diambilnya ya. Memang Musa tidak percaya diri pada saat Tuhan menunjuknya, namun di situ kita lihat bahwa Musa mengandalkan Tuhan sangat. Ya, jadi dia tetap walaupun dia ada merasa kurang tapi yakin Tuhan yang mengerjakan semuanya. Jadi dia sebagai seorang pemimpin sangat mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Dia bertanya kepada Tuhan, ya. Jadi Musa di situ tidak pernah tidak selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kakak yakin itu karena percayanya. Tapi kalau kakak cuman garis bawahi di sini, kalau Musa itu memang sangat mengandalkan Tuhan. Mungkin ada yang merasa, oh hebat, papaku hebat gini-gini. Mengandalkan papaku aja, mengandalkan siapa? Mengandalkan uang papaku, ya, mengandalkan kecantikanku, mengandalkan tampan, mengandalkan kepintaranku. Tapi Musa sangat mengandalkan Tuhan. Ya, sangat-sangat dalam setiap langkah dia bertanya,
ya. Pertama memang Musa tidak percaya diri, tapi dengan percaya kepada Tuhan dia melakukan perintah Tuhan. Nah di lain pihak dengan percaya kepada Tuhan dia juga mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, ya. Itu yang penting, percaya pada Tuhan adik-adik, ya. Terus yang kedua setia, yang tadi mengandalkan Tuhan, ya. Intinya di sini mungkin adik sudah belajar banyak ayat, ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan kita pasti berhasil, ya. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri, jangan mengandalkan orang lain, karena itu sia-sia, ya. Tapi mengandalkan Tuhan ada tidak pernah kecewa. Tapi mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan orang lain, mengandalkan kehebatan, adik-adik akan kecewa. Itu firman Tuhan yang ngomongnya. Jadi kalau mengandalkanlah Tuhan dalam segala hal, nggak apa-apa adik-adik punya kehebatan. Yang keempat nih, rendah hati. Ya, Musa tadi kan kakak bilang kan tinggal di mana? Di istana, ya. Di istana, di lingkunganlah kerajaan karena dibesarkan itu. Nah Musa orang yang rendah hati. Nah yang kakak mau garis bawahi adalah Musa itu ya sering berkomunikasi dengan Tuhan, ya dikit-dikit. Coba bayangin kalau adik-adik nih misalnya sering berkomunikasi dengan Tuhan, ngomong gitu kan, jangan-jangan adik-adik jadi sombong, gitu loh. Tapi Musa tidak pernah sombong. Musa adalah orang yang rendah hati. Dia tahu dia adalah utusan Allah, ya. Tapi bukan bermegah dengan hal itu. Oh, aku yang dipilih, ya. Walaupun aku nggak pede-pede, ya tadi maksudnya nggak percaya, yang nggak percaya diri, dia Tuhan milih aku nih, ya. Oh, aku keren dong daripada yang lain, karena aku dipilih Tuhan. Aku nih jadi utusan Allah, yang lain enggak. Tidak. Musa itu adalah orang yang rendah hati. Ya kalau sekarang bilang low profile, ya. Yang kelima nih, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu lemah lembut, ya. Di Bilangan 12 ayat 3 Tuhan mengatakan bahwa Musa adalah orang yang lembut hatinya, ya. Bahkan lebih semua manusia di atas muka bumi ini, ya. Nah, Musa memiliki sikap lemah lembut, ya. Jadi Musa itu sikap lemah lembut, toleransi, sabar, yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama, ya. Jadi lemah lembutnya Musa itu membuat Musa itu tadi selalu tunduk, ya. Dia tadi rendah hati, tidak merasa kepilih, hebat, ya, karena dia menjadi utusan Allah. Tapi dia seorang yang benar-benar rendah hati dan lemah lembut hatinya. Jadi dia itu senantiasa, kalau orang lemah lembut itu biasanya gimana ya? Ya gabung lah itu, ya, nggak sombong, nggak belagu, ya gitu, ya. Dan dia senantiasa tunduk sama otoritas Allah. Yang tadi kembali lagi mengandalkan Tuhan. Jadi semua sikap ini tuh yang kakak bilang itu tuh semua berhubungan, ya. Harus berhubungan, percaya pada Tuhan, setia, mengandalkan Tuhan, rendah hati, nggak sombong, ya. Kalau udah rendah hati biasanya orang itu tuh rendah hati itu orangnya lembah lembut, ya, nggak sombong lah, nggak belagu, ya. Dari orang karena kelembah lembutan itu dia mempunyai toleransi dan menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan dia selalu tunduk pada otoritas Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ya, dalam segala hal. Nah, lemah lembut itu di sini bukan berarti lemah, ya. Maksudnya lemah itu bukan berarti mudah berubah atau mudah dipengaruhi, ya. Atau lemah lembut itu artinya juga bukan berarti tidak memiliki inisiatif, suka takut gitu. Oh, orang lemah lembut, ya dia mah orangnya gitu, pelan, tenang aja, ya, ntar juga bisa lah dia berubah. Enggak gitu, ya. Lemah lembut itu bukan begitu. Tapi lemah lembut itu artinya dia memiliki prinsip, ya, tapi bijaksana, ya, bijaksana dan selalu bersikap positif dalam menghadapi berbagai karakter yang berbeda, ya. Nah, sekarang yang tadi apa sikapnya? Setia, mengandalkan Tuhan, ya kan, setia, percaya pada Tuhan, setia, mengandalkan Tuhan, lemah lembut. Nah, kemudian yang keenam nih, memuji Tuhan, pemazmur, suka memuji Tuhan, bernyanyi. Ada ini suka memuji Tuhan, ya, pemazmur, ya, memuji Tuhan Tuhan kita suka dipuji, ya, disembah. Nah, di dalam Mazmur 90, adik-adik boleh buka, ya, kitab Mazmur 90 dan Wahyu 15 ayat 3. Di situ ada nyanyian Musa, ya. Di dalam Wahyu 15 ayat 3 itu ada nyanyian kemenangan. Jadi adik-adik ngelihat Musa juga, ya, sebagai anak Tuhan dulu, ya. Anak Tuhan dulu itu benar-benar roh Tuhan tuh ada di dalam Musa. Dia percaya pada Tuhan, ya. Walaupun sebatas juga Musa tuh manusia biasa, ya. Mungkin ada satu saat juga dia tidak seperti itu karakternya, tapi ini
karakter yang utamanya ya, yang intinya Musa seperti ini. Oleh karena itu adik-adik, dia bisa memimpin bangsa Israel 40 tahun lamanya. Bayangin 40 tahun itu bukan yang setahun 2 tahun, yang 40 tahun bayangin ya, dengan karakter seperti itu. Ya mungkin adik-adik nanti ada cerita juga di situ ya, mungkin ada satu saat Musa juga marah, hilaf juga ada ya. Namun kebanyakan di sini ya, kalau kita ngelihat inti ceritanya dari Musa itu, Musa mempunyai karakter seperti ini ya. Jadi pemazmur, jadi manusia itu suka memuji Tuhan ya. Nah, nanti kita lihat di Mazmur 90. Nah, ini juga nanti di Mazmur 90 ayat 12 itu, Mazmur 90 ayat 12 itu nanti jadi bahan ayat hafalan ya. Nah, ini ada nyanyiannya. Mazmur 90 ayat 12 ada nyanyiannya, adik-adik nanti kakak gitu ya. Yang terakhir tuh yang pendoa ya. Jadi tadi suka memuji, menyembah dan doa. Sama kan dengan kita anak Tuhan kan? Ya zaman dulu juga Musa seperti itu, sama. Jadi Musa mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupannya, dalam setiap perkara, dan menjadikan doa sebagai gaya hidupnya ya. Ya, oleh karena itu ya, itulah Musa bisa selama 40 tahun bisa memimpin ya umat Israel di tanah di padang gurun, dari keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan ya. Walaupun nanti ada cerita juga di situ, di dalam Alkitab dinyatakan bahwa Musa sendiri tidak masuk tanah Kanaan ya, tapi bangsa Israel dengan Yosua masuk tanah Kanaan. Musa meninggal ya. Nah, nanti kita lihat di situ, nanti ada baca sendiri di situ ya. Kakak nggak ngupas ini di sini, tapi nanti ada baca sendiri di Alkitabnya. Nah, yang kakak kupas adalah karakter ini. Jadi ada berapa tadi? 7 ya. Tadi 1 adalah percaya pada Tuhan, kedua adalah setia, ketiga mengandalkan Tuhan, keempat rendah hati, nggak sombong. Kalau utusan Tuhan kan, aduh saya nih utusan Tuhan nih, udah naik turun Gunung Sinai, udah ketemu Tuhan nih. Biasanya itu sebagai manusia kan suka sombong kan. Bayangin kalau dari sekian orang Israel yang dipilih itu saya. Coba, dari sekian orang itu yang dipilih itu saya. Nah, tuh, tapi Musa rendah hati. Yang kelima tuh lemah lembut ya. Ya Musa sampai segitu 40 tahun ya ada masanya Musa juga marah, ada ya. Jadi segitu banyak komplainnya, segitu juga Musa banyak diam dan larinya kemana? Ke Tuhan, minta pertolongan. Tuhan bela Musa ya. Nah di situ kita lihat, dan habis itu Musa juga memuji Tuhan, menyembah ya, bermazmur ya, dan kemudian juga berdoa, menjadi gaya hidup Musa. Dan ini semua harus juga menjadi karakter kita atau teladan atau karakter kita sebagai anak Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita lihat nanti adik-adik baca ya di Mazmur 90 ayat 12. Itu ayat hafalannya ya. Nah, oleh karena itu adik-adik tolong dihafal ayat hafalannya ya. Jangan nanti alasannya, oh panjang, ada ulangan, dikasih yang singkat ya lupa. Ya sama aja ya. Jadi mulai saat ini tolong dengar-dengaran, tolong dihafal ayat hafalannya. Ya, Mazmur 90 ayat 12. Ya, buka ya sekarang Mazmur 90 ayat 12. Ada lagunya. Udah intinya ada lagunya, ya. Ya, jadi yuk kakak udahi. Sekarang yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada itu karena kasih karunia, kasih setia Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini sudah melihat karakter seorang Musa Tuhan, di mana ada 7 karakter yang juga kami patut teladani. Percaya pada Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan, dan juga rendah hati, setia, lemah lembut, suka memuji Tuhan, dan juga berdoa. Dan itu Tuhan, karakter itu yang patut dipunyai oleh anak-anak Tuhan seperti kami. Tuhan, kami tidak mampu mungkin dalam keseharian kami, mungkin kami juga suka marah-marah juga Tuhan, tidak bisa melakukan hal itu. Tapi Tuhan, kami minta Roh Kudus ada dalam hati kami sehingga kami bisa mampu mempunyai karakter seperti itu, dan Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, mungkin kami dalam mendengarkan firman ada main-main, nggak serius, dan juga Tuhan ampuni kami juga, kami dalam membawakan firman mungkin
mungkin ada yang salah dalam perkataan dan pikiran kami, Tuhan ampuni Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami salah perbuat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih. Biarkan firman ini menjadi rima dalam kehidupan kami dan berbuah-buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami, sekolah kami, orang tua kami, apapun yang kami lakukan, kesehatan kami, semua rencanakan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami terus dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi. Memuji nama Tuhan, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, mendidik kita, dan menuntun kita. Kita semua diberkati ya. Kita tutup kepala, kita satu hati dalam doa, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak kami dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dalam segala pekerjaannya, Tuhan tuntun kakak kami. Semakin hari semakin heran dalam pelayanannya. Tuhan berkati adik-adik semua Tuhan. Berkati orang tua, oma, opa semua yang mengikuti ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terus hadir dalam hidup kami Allah Roh Kudus. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.